Perkenalkan, nama saya Lavinski Gloria Kalikis dari kelas 92. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang pertama kita akan pelajari yaitu reproduksi pada tumbuhan, lumut dan paku. Lumut dan paku mengalami metagenesis. Sebab itu mempunyai dua reproduksi, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara vegetatif, lumut dan paku menghasilkan spora, sedangkan secara reproduksi generatif menghasilkan gamet. Selanjutnya, reproduksi pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji melakukan reproduksi secara generatif maupun vegetatif. Pada tumbuhan Angiospermae, penyerbukan terjadi secara ganda pada bunga, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Atau bisa dibilang juga penyerbukan ganda adalah inti generatif 1 dan inti generatif 2. Dan sementara di tumbuhan biji terbuka, Strobilus hanya memiliki satu kelamin dan penyerbukan tunggal. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, berarti yang dilakukan hanya dengan satu bunga. Penyerbukan tetangga atau geitonogami berlangsung antara dua bunga yang masih satu tanaman. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang atau alogami, tapi masih satu jenis. Dan penyerbukan basar atau hibridogami yang terjadi antara dua tumbuhan yang berbeda jenis. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan anemogami dan secara angin, yang kedua hidrogami dengan melalui air, yang ketiga zoidogami dengan menggunakan hewan, dan yang keempat antropogami, yaitu melalui manusia. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi secara alami, vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Vegetatif alami yang pertama rizoma, artinya modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah tanah yang bertunas. Contohnya jahe, lengkuas, kunyit. Yang kedua, tunas adventif, yaitu tunas yang muncul selain dari ujung batang atau ketiak daun. Contohnya tumbuhan cocor bebek. Contoh vegetatif alami dari umbi-umbian. Yang pertama, umbi lapis, umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang rapat. Contohnya bawang merah. Yang kedua, umbi batang, batang yang tumbuh di dalam tanah berisi cadangan makanan. Contohnya kentang. Dan yang ketiga adalah umbi akar, akar yang menyimpan cadangan makanan dan mengembung. Contohnya wortel. Dan selanjutnya ada geragi atau stolon, yaitu batang yang tumbuh di atas permukaan tanah dan tumbuh bakal tanaman baru. Contohnya itu adalah strawberry. Sekarang kita masuk di vegetatif buatan. Yang pertama, di sini ada stek, yaitu memotong tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Kemudian ada mencangkok. Pasti kita tidak asing kan dengan kata-kata mencangkok? Ya, benar banget. Mencangkok itu mengupas kulit batang kemudian dibalut tanah agar batang tersebut membentuk akar. Ada juga menempel atau yang disebut okulasi, yaitu menempelkan sepotong kulit dengan mata tunas ke kulit pohon lain sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Selanjutnya ada menyambung atau enten, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Yang terakhir ada merunduk, yaitu merundukkan batang tanaman yang panjang lalu menimbunnya dengan tanah agar tumbuh menjadi individu baru. Contohnya arbei. Selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi pada hewan. Silakan disimak. Tolong
Tolong diperhatikan dengan baik penjelasan tentang reproduksi hewan, and hope you enjoy. Sekarang kita akan memulai materinya. Kalau tadi kita sudah membahas sistem reproduksi pada tumbuhan, sekarang waktunya kita akan beralih ke sistem reproduksi pada hewan. Yang pertama kita akan bahas perkembangbiakan generatif pada hewan. Melalui fertilisasi, peleburan sel kelamin jantan atau bisa dibilang sperma dan sel kelamin betina, ovum. Fertilisasi terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Di sini yang pertama ada eksternal. Eksternal itu peleburan terjadi di luar tubuh betina, contohnya pada Pisces dan amfibi. Dan yang kedua yaitu internal. Peleburan terjadi dalam tubuh betina, contohnya pada reptil, aves, dan mamalia. Berdasarkan cara perkembangan embrio terbagi menjadi 3. Yang pertama ovipar, yaitu embrio berkembang di luar tubuh induk, yaitu di dalam telur, contohnya ayam, bebek, dan ikan. Yang kedua yaitu vivipar, embrio berkembang di dalam tubuh induk lalu dikeluarkan dengan cara melahirkan, contohnya hewan-hewan mamalia. Yang ketiga atau yang terakhir di cara perkembangan embrio yaitu ada ovovivipar, embrio melahirkan, contohnya hewan-hewan mamalia. Yang ketiga atau yang terakhir di cara perkembangan embrio yaitu ada ovovivipar, embrio berkembang di dalam telur, tetapi telur berada di dalam tubuh induk lalu dikeluarkan dengan cara melahirkan, contohnya kuda laut dan kadal. Selanjutnya yaitu perkembangan vegetatif pada hewan. Yang pertama yaitu bertunas atau membentuk tunas pada tubuhnya, contohnya pada hidra. Dan yang kedua ada fragmentasi, yaitu memutus bagian tubuhnya, contohnya pada cacing pipi atau yang sering disebut juga planaria. Yang terakhir ada membelah diri, yaitu membagi tubuhnya, contohnya pada amuba. Sekian video dari saya. Maaf bila banyak kurangnya, mohon dikoreksi, dan juga terima kasih. Stay safe dan juga jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, ikuti arahan protokol pemerintah yang ada.